Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Sartika Nurindra dari program studi administrasi rumah sakit dengan NIM 261326111067. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang kami membahas pentingnya kualitas pelayanan di rumah sakit. Menurut kami, pasien tidak hanya membutuhkan pengobatan yang tepat, tetapi juga membutuhkan pelayanan yang cepat, nyaman, ramah, dan aman. Salah satu cara untuk melihat apakah pelayanan rumah sakit sudah baik adalah dengan melihat tingkat kepuasan pasien. Kepuasan pasien dapat menjadi salah satu ukuran untuk melihat kualitas pelayanan rumah sakit. Dalam pembahasan ini, kami fokus pada dua hal, yaitu fasilitasnya dan infrastrukturnya, seperti ruang tunggu, kamar rawat inap, kebersihan lingkungan, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua adalah kinerja staf. Nah, kinerja staf itu bagaimana sikap petugas, kecepatan dalam melayani, ketanggapan, serta cara petugas berkomunikasi dengan pasien. Jadi, kedua hal tersebut penting karena dapat mempengaruhi pengalaman dan kepuasan pasien selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, kami memiliki satu rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap fasilitas dan kinerja staf rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam rumusan masalah tersebut, tentu saja kita memiliki tujuannya. Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap fasilitas dan kinerja staf rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Jadi sederhananya kami ingin melihat bagaimana pasien menilai fasilitas yang tersedia dan bagaimana kinerja staf saat memberikan pelayanan kepada pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Azira dari Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 261326111069. Di sini saya akan melanjutkan slide 5, 6, dan 7. Izinkan saya melanjutkan. Kepuasan pasien adalah indikator utama untuk mengukur kinerja terbaik yang bisa diberikan pihak rumah sakit, baik pelayanan maupun komunikasi antara pihak rumah sakit dengan pasien. Secara nyata, kinerja tenaga kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien yang dapat menjadi poin tambah untuk penilaian SDM di lingkungan tenaga kesehatan maupun citra baik bagi rumah sakit tersebut. Tentunya evaluasi penting bagi pihak rumah sakit dapat memperbaiki kinerja tenaga kesehatan. Hasil evaluasi tersebut bisa menjadi landasan untuk pihak rumah sakit memperbaiki kinerja agar dapat menciptakan lingkungan pemulihan yang baik maupun hubungan yang baik antara pasien, kerabat pasien, dan pihak rumah sakit. Dari slide ini, penting untuk evaluasi dilakukan secara berkala demi menciptakan lingkungan dan hubungan baik, serta mengevaluasi faktor dari kekurangan tersebut untuk ditangani dan diperbaiki agar tidak terjadi di kemudian hari. Dari slide ke-7 ini, untuk meminimalisir hal tersebut, pihak rumah sakit dapat memperbaiki interaksi pada pasien dengan bersikap ramah, sigap, dan tanggap, serta informan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit mendukung proses pemulihan kesehatan pasien dengan lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan fasilitas yang memperkuat persepsi positif terhadap rumah sakit dan meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Nazwa Fiza dari Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 261326111051. Nah, dari penjelasan kedua teman saya dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 poin utama, yaitu ukuran mutu layanan, peran kinerja staf, dan pentingnya evaluasi. Yang pertama, ukuran mutu layanan. Kepuasan pasien ditentukan oleh kombinasi antara ketersediaan fasilitas yang memadai dan kinerja staf yang optimal. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kepuasan pasien itu bersifat sistematis, jadi tidak bisa berdiri sendiri.
Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak akan pernah optimal jika kinerja stafnya juga kurang optimal. Begitupun sebaliknya, kinerja staf yang optimal akan kewalahan jika tidak ada fasilitas yang memadai. Maka dari itu dibutuhkan kombinasi keduanya. Selanjutnya ada peran kinerja staf. Interaksi dan pelayanan berkualitas dari tenaga kesehatan menjadi kunci utama dalam membentuk penilaian positif pasien. Kenapa demikian? Karena pasien yang datang ke rumah sakit itu rentan fisiknya dan psikologisnya. Peran kita sangat penting. Interaksi langsung seperti ramah, terus empati, terus memberikan informasi medis yang jelas itu bisa menurunkan tingkat kecemasan pasien tersebut. Pelayanan yang berkualitas itu juga bisa membentuk persepsi positif mereka terhadap rumah sakit. Selanjutnya, ada pentingnya evaluasi. Analisis kepuasan membantu pihak rumah sakit memahami kebutuhan dan harapan pasien secara nyata. Kenapa tuh? Karena ekspektasi dan kebutuhan pasien seiring berjalannya waktu akan berubah. Dari evaluasi ini kita bisa tahu data yang nyata dan jujur, bukan hanya sekedar asumsi. Dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa yang mana yang sudah bagus, yang mana yang perlu diperbaiki. Dari situ manajemen rumah sakit bisa lebih bagus atau lebih merencanakan strategi rumah sakit di masa yang akan datang. Terakhir, yang tidak kalah penting yaitu saran. Yang pertama ada prioritas kinerja dan fasilitas. Memprioritaskan pemeliharaan kebersihan sarana. Ketersediaan fasilitas rumah sakit yang memadai tetapi tidak dibarengi oleh pemeliharaan kebersihan itu akan sama aja tidak optimal. Serta meningkatkan kompetensi pelayanan staf secara berkala. Selanjutnya yang kedua ada evaluasi berkelanjutan. Melakukan survei kepuasan pasien secara rutin untuk memantau perubahan, kebutuhan dan harapan pasien seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga, ada kanal masukan publik, menyediakan media kotak saran atau kanal keluhan agar masukan pasien dapat langsung ditindaklanjuti. Misalnya kayak WhatsApp rumah sakit atau secara bentuk fisiknya kayak kotak yang bisa kita menaruh aspirasi atau suara kita ke dalam kotak tersebut supaya bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.